gimana kalau tes urin nyokap lu sama gue tes urin. Ya. Nah habis itu kita kasih pulpen sama kertas. Kita buktikan siapa urin yang paling pintar. Tapi jangan nyontek. Karena kita lagi tes. Oh lu anak broken home. Gue indie home. Ini dari kemarin Sounds Project segala macem lu nggak ada main sama dia? Enggak. Kenapa? Karena Tapi gue denger lu sepupunya Freddy Sambo ya? enggak, bukan. Kemarin lu bilang gitu. Gua itu sepupunya Freddie Mercury. Eyo. Oh, eyo. Yang apaan tuh lu kenal? Enggak kenal. Kan lu sama-sama Bekasi? Ya, bukan berarti sama kan. Pokoknya di sini tuh gue nggak mau ada yang kaku-kakuan gitu. Kita kayak nggak podcast, nggak ada kamera. Iya. Jadi biasa aja. Iya. Jadi jangan lihat kamera bangsat. Iya, betul. Gus, Hah? lu kan musisi ya? Iya. Miskin ya? Financial iya. Ya. Iya. Apalagi yang nggak miskin kalau nggak finansial? Lah, mental gua nggak miskin kan. Oh. Yang penting kan mental tuh nggak boleh miskin. Jadi lu kalau mau beli makan, bu berapa? 2 mental? Nggak gitu, nggak pakai mental. Ya lu beli makan gimana bangsat kalau finansial lu nggak ada gimana sih? Ya nggak, maksudnya kan kalau mentalnya nggak miskin. Lu pernah nonton Mary Riana kan? Enggak. Sama. Apa sih kenapa jadi Mary Riana sih? Karena Mary Riana dia dulu miskin. Oh. Karena mentalnya kaya dia miskin. Tetep miskin. Nggak akhirnya jadi kaya. Nih, lu Mario Teguh. Ya, emang dulu miskin. Miskin. Emang sekarang kaya? Kaya kayaknya. Dia kan sekarang jadi pembicara. The Golden. Udah lama bangsat itu mah. Udah lama ya? Udah lama. Sorry. Gua tuh kurang update gua. Update terakhir yang gua tahu nih, berita terkini ya. Soal Nia Daniati sama Farhad Abbas bercerai. Nia Damiati itu siapa ya? Nia Daniati tuh istrinya Farhad Abbas dulu. Tapi sebenarnya itu enggak, itu lebih ke 2000 berapa gitu, 2008 ya kayaknya. Oh, itu berita yang terakhir lu baca itu ya. 2008. Iya. Oh, oke. 2008 gue masih nyabu ya. Asik nyarapan bubu. Kan narkoba. Oh. Jangan lu bener-bener. Iya, sorry. Gus, lu tuh sebenarnya disebutnya apa sih? Lu musisi. Soalnya lu ada di Creative Fox, ada di USS, ada di mana-mana ada. Tiba-tiba di Vindes ada bikin program sama Ardito gitu. Lu di situ ngelawak, tapi lu tiba-tiba ngerilis album gitu. Lu apa sih, lu maunya apa sih anjing? Anjing. Mau gua, Rey. Ini udah mulai ya. Gua enggak di resik. Iya, gua musisi aja, Rey. Gua menyebut diri gua adalah superhero. Random banget ya. Nggak, gua musisi. Insya Allah. Bukan komedian. Lu lucu soalnya. Iya. Jadi lu komedian. Gua musisi. Oke. Secara profesi mungkin bisa dibilang seniman boleh. Asik. Karena lu bikin karya kali. Karena bikin karya aja. Tapi lu, Secara profesi ya. tapi menurut gue lu nggak apa ya, nggak fair gitu kalau lu kesini nggak ngenalin siapa yang lu bawa. Ini siapa boleh tanya? Oke, nih gua Oke, ini namanya Angelica ya. Oh dia siapa? Dia pedagang permen. Oh. Permen ini kan tuh permen karpet tapi bukan permen karet. Lebar 10 gerobak kanan. Itu gorden, sorry. Kakjil ya? Kajil, iya. Ya. Itu biasanya buat Takjil. Ya, sorry. Orang langsung diserang. Heran. Kan sampai mati nih laptop gue nih Gue tuh sebenarnya bukan host yang baik, tapi ini gue lagi coba lah. Sebenarnya kan kita sebenarnya kan kita dulu mau bikin podcast tuh dari lama ya. Iya. Udah gue gak mau lanjutin lagi sih. Gus, lu musisi? Iya, hitungannya musisi. Lu udah bikin lagu berapa banyak? Yang udah rilis. Enggak. Ya iya dong. Yang udah rilis pertanyaan. Pertanyaan. Peralihan.
Peralihan pertanyaan. Lu berasa klise ya, banyak banget lagu lu. Gitu ya. Iya. Ya namanya juga kan. Gue kan anaknya indie banget. Apaan tuh? Apaan tuh? Gue anak indie Bekasi gue. 4 lagu. 5 6 8 kayaknya rilisan. Total orang yang udah dengerin lagu lu berapa banyak? Total. Dari total semua lagu yang dari lu rilis. Nah kalau ditotalin gue kurang tahu. Ada 3. Ya 13. Tergantung kan kalau misalnya gue liat di Spotify for artisnya kan ada macam-macam. Yang paling banyak sih itu lagu Hai Kamu sama Pertanyaan judul. Oh Hai Kamu gue pernah denger tuh di TikTok. Iya. Hai Kamu tuh 53.000. Anjing sombong, tai banget lu. Oke, Hai Kamu tuh 1.000 aja deh. Oh iya. Berarti lu emang yang lu senengin tuh musik kan? Lumayan. Awal mula lu bermusik tuh lu ngapain? Nyanyi kamar mandi, terus upload TikTok, terus viral? Enggak. Gua tuh dulu konten kreator dulu di Instagram. Ini ya, Indomusikgram ya? Indofitgram ya? Indomusikgram. Ya, tapi sebelum gua kerja di Indomusikgram, gua jadi konten kreator dulu. Di repost dulu sama Indomusikgram. Oh baru diajak sama mereka? Gak diajak sih, gua menawarkan diri mau magang. Gue menaruhkan diri untuk magang. Soalnya ya banyak banget yang kayak Gusti Indomusikgram ya, Gusti Indomusikgram ya. Iya. Tapi pada bilang Gusti Indofitgram, padahal kan Gusti Mata Najwa ya. Ya, berarti Indomusikgram tuh lumayan membawa lu ke dalam industri ya? Yes, Oxford. You know. Yeah, you know what I mean. Yes, ya. Lu bermusik berarti itu di situ lu main musik nggak usah pegang-pegang. biasa aja. Sorry. Bermusik di situ. Gua di situ bermusik, kontennya tuh musik. Iya. Musikal komedi lah. Coba gue mau tantang lu kalau lu beneran musisi, lu nyanyi sambil merem. Sorry itu lumba-lumba aja bisa nyanyi. Itu gak bisa dia. Nggak usah nyanyi. Gue sebagai seorang musisi gue nggak bisa. Lu kan pemain bass nih yang gue tahu. Ya. Coba gue tantang lu main bass sambil capoeira coba. Itu susah. Ya. Itu baru tantangan, Katro. Tadi emang nyanyi sambil merem. Sambil merem gue cuma bisa gue. Gimana sih lu? Gue sambil lihat ini enggak apa-apa ya. Namanya host bodoh ya? Enggak ada yang bodoh di dunia ini, adanya dumb. Bodoh. Nggak, tapi terakhir tuh lu kayaknya banyak digemari soal musik gara-gara lu collab sama Ardhito Sambodo. Bukan dong. Ardhito Prabowo. Ardhito Pramono dong. Ya. Lu banyak bikin musik bareng sama dia. Iya, alhamdulillah. Pansos ya sama dia ya. Sospan gua. Sospan. Sosial pantat. Enggak. Wah. Iya. Apa? Lu banyak bikin musik sama dia. Kenapa? Itu siapa yang ngontek? Lu yang ngontek atau kayak Ardhito please banget gue bikinin lagu lu supaya gua naik derajat gua, atau dia yang ngontek lu atau gimana? Gua enggak ngerti. Gue waktu itu dihubungin lewat RBT ya RBT aja. Enggak, gue tuh sama Dito ketemu di Indomusikgram pas gue kerja di situ. Nah, pas banget gue tuh memang lagi. Oh, Ardhito dulu Indomusikgram? Bukan, Ardhito itu promo lagu di situ. Promo lagu untuk film Dirnatan dulu, gitu. Nah, abis dari situ. Kan lagi ngulik lagunya dia tuh I Just Couldn't Save You Tonight. Kita nggak sih lagunya? Enggak. Katro lu emang lu. Gua host Katro tanpa pengetahuan. Ya dah lu tahu lagu ini nggak? Apa? Enggak. Thomas Djorghi. Tahu, Thomas Djorghi tahu. Senyummu mengandung umpan, matamu mengandung umpan gitu. Gua nggak sampai tahu lagunya sih. Itu 9 bahan pokok suka makan. Oh iya. So nice. Iya. Nggak boleh nyebut brand deh. Nggak apa-apa juga sih. Nggak peduli. Nestle. Ngapain lu sebut begitu? Ya katanya boleh ya, gue sebut lah. Gimana sih? Iya. Iya. Apa abis itu? Dia promo di situ. Iya, dia promo lagu jadi di kenal. situ. Jadi kenal. Nah, pada saat itu kan lagi ngulik lagunya dia tuh. Nah, temen gua itu bingung chordnya apa.
Lu mau bunuh gue ya? Enggak, emang megang-megang palu nggak boleh. Gue merasa pressure. Enggak. Under pressure. Tidak. Terus lu kenal. Ya abis itu gue kenal. Abis bisa ditaruh gak? Orang kok rasanya mau ngebunuh. Terus? Iya terus. Jangan lu pegang juga. Iya. Ya. Iya abis itu ngulik-ngulik lagunya kan. Ini lagunya kemana ya? Teman gue nanya gitu. Ini lagunya kesini. Ini chordnya kesini-sini. Kayak lagu gue loh. Nah gue nyeplos kayak gitu. Nah terus Dito, lalu punya lagu Gus gitu. Ya. Iya punya. Terus ya udah gue disuruh nyanyi. Gue awalnya nggak mau cuma ya udah gue nyanyi. Ya udah gue nyanyi. Abis itu ya udah tuker-tukeran karya kan, dia lagi bikin apa di hari itu. Ya. Terus pas udah selesai promonya segala macem, ya udah gue minta kontaknya dia untuk pertama kali gue memberanikan diri. Minta kontak cowok. Artis. Oh, konteksnya bukan cowok. Iya. Katro nih orang nih. Oh, oke. Itu berarti awal mula lu tuh dari situ. Maksudnya artinya lu awalnya konten creator. Salah. Thank you. Salah. Enggak, ini benar. Nggak, berarti awalnya lu content creator, terus lu approach Indo Musikgram buat magang, malah di situ menjadi awal gerbang karir lu ya. Iya. Langsung aja ketemu Ardito. Tapi banyak yang bilang lu pansos sama Ardito. Ya, alhamdulillah. Banyak. Gimana lu rasanya pas dibilang pansos? Lu pansos ya, Bu? Boleh, gue. Lu pansos ya sama Dito? Iya, boleh, silakan. Ya. Gitu doang sih gue. Enggak sedih? Enggak. Tapi banyak hal yang akhirnya membawa lu kayak sama Ardito, habis itu bikin program di Vindes gitu kan. Terus lari lagi tuh, bukan lari lagi, maksudnya berkembang lagi tuh. Oh, lu masuk ke satu platform yang lagi cukup besar gitu-gitu. Iya. Nah, itu apa itu itikat baik dia itu sih. Jadi pas banget memang gue tuh lagi pengen resign kan. Gue mau mencoba hal baru gitu. Nah, pas banget Dito, terus ada Dito, terus kontak-kontakan kami. Terus gue disuruh main ke rumah dia. Terus ya udah coba ngobrol-ngobrol, berkarya terus gak lama dia di yang rumahnya sambil nyimeng. Gimana? Enggak sambil nyimpan. Jangan, itu bisa di-cut gak? Oke. Ntar gue berantem lagi. Enggak dong. Ini gue mencoba meluruskan malah. Iya. Ya, terus. Iya, terus apa namanya? Fokus. Lu jangan ini Baskara, gue bakar lu. Bawa pesan ini. Ya, lu akhirnya diajak sama Ardito ke rumahnya. Ke rumahnya, terus ngobrol, terus Ditonya juga Gus bikin album yuk gitu. Tadinya tuh album Wijaya Kusuma, dia pengennya duet beneran sama gua. Itu album yang baru? Iya, albumnya dia. Lah bukannya ada yang baru, lu yang Daun Surga itu? Daun Surgawi. Iya. Iya, maksudnya di album itu. Nah, pengennya tuh Dito duet sama gua, cuma gue nggak mau. Kenapa? Takut, bro. Takut kenapa? Ya, gue orangnya penakut aja. Enggak, maksudnya buat seorang musisi tiba-tiba ada musisi yang gue bisa bilang secara karir udah lebih tinggi, bukannya seneng malah ya? Gue seneng, gue bersyukur. Cuma gue ya mungkin gue karena nggak mau dibilang pansos kali ya. Salah dong. Aduh, gue udah ngira lagi akan kesana. Kamu lu terlalu fum. Lu takutnya dibilang pansos. Iya dulu. Itu yang bikin lo takut itu dulu. Tapi kan akhirnya. Tapi di satu sisi memang gue tuh hitungannya jarang berkolaborasi sama orang. Maksudnya karena takut dibilang pansos. Enggak. Lu bisa diem nggak? Gue ngejelasin. Orang kok gue nggak dihargain udah. Okay. Gue bilangin Daddy Miswar mau. Daddy Pet. Oke, terus Daddy Ninito. Enggak, udah. Dulu itu kan. Iya. Lu takut collab tuh kenapa? Collab sama orang ya? Iya. Sebenarnya bukan cuma Dito aja, sama siapapun gue takut emang. Kenapa? Ya dulu gue takutnya musik gue nggak masuk ke orang. Insecure aja. Harusnya kan kita bersyukur. Tapi ternyata faktanya musik lu banyak diterima orang dong sebenarnya. Ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Nah terus akhirnya collab juga kan sama Ardito. Akhirnya collab juga, cuma gue sebagai ininya yang orang belakangnya hitungannya, arrangernya mungkin produser dan co-produce-nya. Gitu kan, tiap lagu beda-beda soalnya. Keren banget ya jadi produser. Biasa aja. Ya biasa aja deh. Enggak, tapi akhirnya gue ada satu lagu duet
sama dia lagu kesan pertama. Itu lagu kami memang. Itu yang habis dia keluar dari penjara bukan? Sebelum? Apanya? Pas dia keluar dari penjara atau sebelum itu lagu? Sebelum. Jadi album ini nih memang sebelum dia masuk penjara. Ini dari kemarin Sounds Project segala macem lu nggak ada main sama dia? Enggak. Kenapa? Karena jadi habis konser Wijaya Kusuma itu gua pengen nyelesain produksian yang lain. Oke. Jadi gua udah dikasih jadwal 2 bulan sebelum Agustus apa sih? Juli, Juni. Nggak tahu. Juli dan Agustus. Ya. Gitu. Nah, gue cuma ngambilnya 2 pada saat itu. Ngapa pas? Gue cuma ngambil 2 waktu itu, konser tour sama ke Makassar. Nah, Pada saat itu gue memang lagi iniin produksian, ya. gak kesempetan. Oke. Gitu. Tapi berarti sekarang masih jalan sama Ardhito nggak? Masih berteman aja sih. Nggak bermusik lagi? Bermusik lagi nggak? kayak masih. Soalnya kan itu lagi banyak manggung. Oh Gitu. iya. Dia lagi banyak kesibukan juga, ada beberapa project juga kan. Oke. Gitu. Ada yang mau lo sampaikan ke Ardhito nggak ya? Gak ada. Mama mau pulang. Lu tuh kalau bisa gue bilang lu tuh musisi beneran karena lu sekolah musik. Ya, Ya di mana sih? SMA-nya apa kuliahnya nih? Lu SMA sekolah musik? SMA sekolah musik gue. Apa? SMK. Perguruan. Iya, SMK. SMK bisa kata. Namanya SMK bisa? Bukan, itu tagline SMK bisa gitu. Oh. Tapi kalau kita kalah lomba SMK Tidak nggak bisa. terlalu bisa gitu ternyata. Kuliah IKJ bukan? Enggak. Di mana? Gua UI gua. Universitas IKJ. Enggak, gua kuliah di UNJ gua. UNJ ngambil musik. Ngambil pendidikan musik. Itu majority-nya apa? Sebenarnya lebih menjurus ke pendidikan sih. Majornya Pendidikan musik. Heeh. Cuma kalau misalkan penjurusan instrumennya gue ngambil vokal. Oh, lo ngambil vokal? Iya. Dari SMA gue ngambil vokal. Oh. Tadinya piano. Cuma gue nggak bisa main piano dulu. Tapi akhirnya bisa sekarang kan? Ya lumayan. Oh, tapi dari situ lo jadi belajar gitu ya? Iya. Jadi belajar secara teori ya? Kalau piano sih enggak. Vokal yang malah belajar secara teori? Iya lumayan. Minoritinya gue sering telat. bukan attitude. Itu lebih kayak attitude ya, sorry. Ya. Enggak, maksud gue minornya nggak ada gue. Oh. Minornya nggak ada. Waktu itu gue nggak ngambil. Gue nggak tahu ya sekolah musik zaman sekarang masih relevan apa enggak. Maksudnya apakah sekolah musik itu bisa membawa karir lu lebih bagus apa enggak gitu? Itu kayaknya sama halnya kayak kita sekolah formal sih. Kan kalau masalah karir kan bukan tentang sekolah kan? Bukan, kalau kayak lawyer itu kan harus fakultas hukum. Iya. Habis fakultas hukum dia harus PKPA, berita acara sumpah, lain-lain baru dia dinyatakan lawyer. Iya. Kalau musik kan emang masih butuh ya untuk kayak lu SSN. Begitu apa enggak butuh kan sebenarnya. Kayak lu viral di TikTok juga udah musisi nih orang gitu. Banyak kan maksudnya case kayak Jebung mungkin ya. Jebung kayak gitu sih dari TikTok. Jebung dari TikTok. Gitaf. Iya. Gitu kan sebenarnya. Iya. Lu cuma mau mati ya tadi? Enggak, mau gitu. belum. Sekarang belum? Sekarang baru. Oke. Rest in peace. Jombang. Iya. Berarti masih relevan gak sih sebenarnya sekolah musik? Karena gua sekolah sih masih aja. Kalau memang pengen mendalami ilmu musiknya ya secara detailnya masih aja kok. Tapi kalau misalkan karir ya enggak sebegitu sih. Nggak sebegitunya. Enggak sebegitu. Tadi pertanyaan sebenarnya karir ya? Iya. Enggak sebegitu sih. Sorry. Karena dulu tuh gue pengen sekolah musik kan sama nyokap gue. Gue bilang sama nyokap gue. Terus kata nyokap gue, jangan, masa kamu nggak percaya Tuhan? Sorry. Itu kayak gak nyambung tuh. Gue boleh minta izin tes urin nyokap lu? Kayak kurang beres dia tuh. Musrik maksud. Gua kacau nih orang. Gak lucu ya? Lucu, cuma bukan segmentasi gua aja. Bukan segmentasi kelucuan ya? Iya. Ini kayak tes urin. Ini harus tes urin sih nyokap. Kayak tes urin. Gimana kalau tes urin nyokap lu sama gua tes urin? Ya. Nah,
Habis itu kita kasih pulpen sama kertas. Kita buktikan siapa urin yang paling pintar, tapi jangan nyontek. Karena kita lagi tes. Gus, Iya. Lu bisa langsung switch gitu ya, keren Bisa. juga. Lu berarti host lu. host gua. Iya. Itu gua lu host. Atlet banget taekwondo. Bukan. Host gini, host. Host. Terus. Lu kan berarti content creator juga. Hah? Ya. Gua boleh minum dulu gak? Boleh lah. Sambil gua juga bikin. Lu kan content creator juga kan? Ya, boleh hitungannya. Di TikTok. TikTok, Instagram. TikTok nih kan lagi basi banget ya. Gue jujur gue lagi muak banget gue nonton. Basinya kenapa? Scrolling TikTok. Isinya kalau nggak dukun versus pesulap merah, Iya. Freddy Sambo. Ya Freddy Sambo ya kita harus ngawal lah kasusnya gitu ya. Iya. Tapi kayak dukun ini makin tolol aja sih kalau yang gue lihat gitu. Kenapa? Iya dari mulai dia laporan polisi bukannya nyantet gitu. Oh iya. Malah ya gitu, tapi respect juga. Jadi kan berarti dukunnya taat hukum gitu. Lu FYP lu gitu? Ya FVP gua tenan. Iya Terus, kan? Ente kadang-kadang Kadang-kadang ente gitu. Iya, pesulap merah. Lu kalau jadi dukun, lu mau ngapain? Kalau lu punya kemampuan jadi dukun Gua kalau punya kemampuan jadi dukun, gua dan bisa nyantet, siapa yang mau lu santet? diri gua sendiri. Karena gua udah terlalu musyrik. Gua kalau bisa nyantet, gua mau nyantet Sofia Lajuba. Kenapa? Bro, Sofia Lajuba nih. Sorry. Bro, ada Sopiatun. Kan sepi kupang. Ya. Lu kalau mau nyantet, bisa nyantet nih. Lu mau nyantet siapa? Mau nyantet ini Presiden Uganda. Wah, Gila lu. bukan Pak Jokowi dong. Kan Uganda. Oke. Presiden Uganda gua. Kenal lo sama dia kenal? Kenal. Ngapain lo? Santet bangsat. Kan lo kenal juga enggak. Emang kalau santet harus kenal. Maksudnya harus tahu orangnya. Katanya kan gitu. Tapi gua orangnya nggak suka nyantet gua. Tapi gue denger lu sepupunya Freddy Sambo ya? Nggak, bukan. Kemarin lu bilang gitu. Gua itu sepupunya Freddie Mercury. Oh, yo. Orang kok bercanda terus. Lu mau tau gak? Jadi baru-baru ini ada berita. Apa? Jadi beritanya ini adalah pejabat publik. Hah? Dia mukul wanita di pom bensin. Dia mukulin cewek di pom bensin. Sekarang udah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa? Ya adalah pejabat ya. Gue nggak tahu jelas namanya Kayak siapa. gue tahu itu. Maksudnya gue kayak pernah baca beritanya. Terus Iya, itu baru-baru ini gitu. itu mukulnya karena kenapa? Gak tahu gue, pokoknya udah dia mukul dan jadi tersangka gitu kan. Lu kalau jadi suami itu cewek lu ngapain? Gue pukul balik lah. Ceweknya. Iya, istri gue. Lu sih. Masa gitu ya? Enggak dong. Ya gue pukul suaminya lah. Hah? Gimana? Lu dong. Gue. Wah, anjir gue. Iya. Enggak, gue lapor Pak. Pak Haji. Iya, Pak Andre. Ya. Lapor gitu. Gue kayak kebanyakan nonton TV ya gue. Iya, lu kebanyakan Sorry. di market lu. Nih, gue baca berita nih. Ada orang lagi isi bensin. Terus digeplak cewek. Digeplak sama pejabat publik. Sama pejabat publik. Yang tadi dong, Bang. Gue pikir itu berita original dari gue. Enggak, itu dari gua. Ya udah, biarin aja lah. Tapi udah di ini kan? Udah jadi tersangka katanya petugas pom bensinnya. Bukan dong. Oh, bukan. Petugas pom bensinnya. Si lu Bukan Ferdi Sambo. Freddy Sambo. Ferdi. Sebenarnya yang benar Ferdi apa Freddy sih? Atau sih gua enggak peduli. Ya udah. Ya. Lu random banget sih. Lu nanya tadi musisi, Ardhito Pramono, terus Ferdi Sambo, terus Rambo. Enggak suka lo. Suka gua. Oh, suka. Nggak suka Enggak gua. suka. Lu bermusik tuh dari umur berapa sih? Sengket. Gua bermusik dari kecil. Tapi gua dulu cita-citanya nggak jadi musisi gua. Jadi Pembalap. Beneran. pembalap. Beneran. Balap tuh banyak loh, ada mobil, motor, Mobil. kuda. Buka. Ya bener sih ada kuda. Ya. Tapi gua mobil gua. Gara-gara apa? Apa?
Need for Speed. Apa? Fast Furious. You wanna if you nih protein Pinocchio. Oh itu gua gitu. Penjadi pembalap terus kenapa? Penjadi pembalap gua. Maksudnya saat apa akhirnya step yang bikin lu kayak gue pengen bermusik nih? Bokap gua. Jadi bokap gua pernah nanya, cita-cita kamu menjadi apa? Pembalap apa? Oke, gitu kan. Gue disupport nih. Besokannya, Mas rekaman ya, gitu. Pas rekaman, ternyata gue menyadari kalau gue tahu fales, kalau gue tahu ini nggak bagus apa segala macam gitu. Semenjak saat itu gue mau jadi pesulap merah. Semenjak saat itu gue mulai minat di musik gitu. Gitu dulu. Bokap lu tuh musisi juga? Musisi juga. Siapa sih namanya? Musisi terkenal kan? Ya pada masanya lah. Aji Mas Said ya? Bukan Aji Kempet. Siapa sih? Ada Timur Priyono namanya. Ini beneran? Beneran? Oke. Timur Priyono. Dia yang bikin lagu apa? Yang bikin lagu Yang Penting Happy. Yang enak-enak. Bukan yang enak-enak. Dibilang asik, yang memang asik. Bukan jadi Bukan. Dia yang bikin lagu ini Yang Penting Happy. Suka Sukma. Oh itu bokap lu? Iya. Anjir. Lah, oh iya lu pada nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya, gue emang itu. Oh itu bokap lu yang bikin? Iya. Sama Sedap Betul. Cinta ketemu cinta panas membara. Itu gue sedap betul gitu ada. Itu gue udah nggak tahu. Nggak tahu ya. Dinyanyiin sama Jamal Mirdad. Oh, ini yang tadi yang pertama yang penting happy, yang ini siapa? Jamal Mirdad. Dulunya Dapur 61. Oh, berarti kalau kayak gitu, bokap masih ada nggak sih? Alhamdulillah masih. Nah itu dia masih dapat royalti nggak? Kalau itu lagu diputar di YouTube? Harusnya. Tapi gue nggak tahu. Kan gue nggak ikut campur. Bukan gue di Force juga kan, jadi gue nggak tahu update-nya. Oh, lu anak broken home. Gue indie home. Ya berarti bokap lu tuh dulu musisi, gue bisa bilang yang menciptakan lagu-lagu yang cukup legend ya. Iya. Yang penting happy gitu. Yang penting happy. Lu happy gak? Yang penting gue. Yang penting. Lu berarti total udah berapa lama lu bermusik? Bermusik hitungan secara profesional ya? Dari 2018 kayaknya gue. Ngasilin duit gak sih sebenarnya? Ngasilin. Dari mana aja? Dari lagunya sendiri, lagu yang lo bikin ngasilin duit gak? Belum. Karena gue agregatornya agak-agak kemana-mana, gak yang serapi itu pada saat itu. Oh sekarang lo udah nggak sama agregator itu? Udah nggak. Indie nih sekarang nih. Nggak, indie mah tetap indie, cuma agregator kan penghubung ke. Oh beda ya? Penghubung ke digital streams ya. Iya. Dia yang juga mungkin bertanggung jawab atas data gua, royalti gua. Iya. Gitu. Ya. Mungkin harusnya gua ke agregator yang pendataannya cukup baik. Terus harusnya gue daftar ke publisher juga gitu, jadi publishing. Ini sekarang lu lagi mau menuju ke situ lagi? Iya, mau menuju ke sana. Oh. Gitu. Tapi lu udah banyak collab gak selain sama Ardito, sama siapa lagi? Sama Jebung, sama. Paling nge-produce aja sih. Nge-produce musiknya mereka? Iya, nge-produce Jebung. Terus Alsa juga ada TikTok. Beberapa musisi indie lainnya juga. Gitu. Iya mereka tuh awal-awal dari TikTok ya. Mereka awal-awal dari TikTok. Yang paling gue tahu It Gitaf itu pun gue nggak tahu lagunya sebenarnya. Maksudnya karena emang gue bukan pendengar musik sih. Iya. Kan It Gitaf lagunya viral tuh. Takut Rio Dewanto. Iya. Iya benar. Iya itu lagu. Iya. Lumayan booming banget sih pada waktu itu ya. Lu rencana berhenti berkarir kapan sih? Gimana sih? Kalau pertanyaan begitu, heran. Kenapa? Emang gak boleh nanya kayak gitu gak boleh? Enggak, gue berhenti berkarir gue umur 70. Emang lu hidup sampai umur berapa? 69. Gus, gue bisa bilang lu tuh musisi yang cukup idealis ya sama musik. Iya mungkin. Karena lu bukan membuat musik dengan tujuan untuk kaya, untuk mendapatkan uang, tapi memang lu membuat musik yang memang lu suka, bener gak? Iya. Alirannya apa sih berarti? Nah, gue tuh menyebut jenis musik gue tuh Indie Cup namanya.
Susah. Gue baru tahu tuh apa Andy Coop. Enak di kuping gitu. Jadi gue yang penting enak di kuping aja. Karena gue Sebenarnya enak di kuping siapa? Hah? Gue jujur gak tahu. Gue dengerin lagu lu karena gue kenal lu gitu. Gue nggak tahu cara menikmati lagu lu. Karena memang balik lagi, gue bukan seorang pendengar musik yang baik. Iya. Gue ini patokannya sebenarnya enak di kuping Kaseto aja. Nggak. Semua nama gue sebut nih kacau nih gue. Ya maksudnya ya bukan yang enak di kuping tuh lebih ke yang penting cukup nyaman didengar aja gitu. Even maksudnya lu mungkin gak sebegitu bisa nikmatin gitu, tapi tidak mengganggu juga kan? Nah itu maksud gue kesana, tidak mengganggu. Yang penting tidak mengganggu musik gue. Bukannya musik tuh butuh spesifikasi market deh. Lu mau taruh ke kuping siapa? Gue pernah denger satu kalimat dari Bass Boy. Gue nonton dia di Froyonion waktu itu ya. Jadi kalau ada musisi bilang bahwa ini marketnya kurang nih gitu, yang kurang bukan marketnya gitu. Sebenarnya musisi itu kan gak dipaksa sama market untuk lu bikin musik dong. Lu yang tiba-tiba mengeluarkan idealisme untuk lu bikin musik. Terus pada saat lu ngeluarin musik, terus orang yang gak denger musik lu bilang kurang gitu. Ya sebenarnya kan bukan salah marketnya kan? Bukan sebenarnya. Bukan. Nah makanya gue dari situ tuh kayak lu bikin musik tuh ditujukan untuk siapa gitu. Selain enak didengar ya. Gue juga agak bingung sih kalau misalkan nanya market gue kemana, karena kan hitungannya gue tuh ngerilis juga hitungannya cek ombak gue juga ya, gitu kan. Cek ombak market. Cek ombak market gitu. Gue tuh nggak ada market ya. Ada aja sejauh ini kan. Market lu tuh sama kayak market band siapa gitu? Yang lu lihat irisannya sama atau market ya? Misalnya sama Payung Teduh. Kalau misalnya gue dari Spotify itu ya kayak Payung Teduh, terus Nadiem Makarim, dia bikin lagu. Nadine Amiza gitu, mungkin Kak Sal Priadi mungkin, Kunto juga, Kunto Haji Mas Syahid, nggak Kunto Haji gitu, terus siapa namanya? Ya sebangsa itu sih yang gue tahu ya. Irama Pantai Selatan ada band indie juga. Tahu gue, temen gue. Oh iya. Drummernya temen gue, Nino. Oh iya, Nino Bukir My Bestie. My Bestie. Iya, Irama Pantai Selatan kayak gitu-gitu. Ya. Mungkin ya kayak kesana-sana. Ya. Gue tadi baru nonton podcastnya Kemal sama Panji gitu ya. Panji tuh bilang kalau kita ngelakuin sesuatu demi uang atau demi kita melakukan sesuatu untuk viral. Iya. Terus berhasil nih, terus nanti udah nggak ngasilin duit dan udah nggak viral lagi, kita sedih gitu. Nah, lu bikin musik gitu kan, tadi lu bilang bahwa dari 2018 sampai sekarang lu tuh belum menghasilkan tuh musik lu gitu kan. Belum sebegitunya. Nah itu lu akan terus berjuang dari sisi musik atau lu mau mati gitu? Mati. Sorry, pilihannya ada yang lain gak sih? Pertanyaan lu tuh apa ya? Nggak, maksudnya lu kurang intelek ya? Iya. Iyanya asik lagi. Iya. Saya bukan orang intelek memang. Iya. Lakuan lu intelek sih. Ya, maksudnya lu tetap mau bertahan di industri yang udah lebih dari 4 tahun tidak menghasilkan buat lu, atau lu mau bertahan dan terus berkarya gitu? Ya, gue sih bertahan dan terus berkarya ya. Kenapa orang gak ada duitnya? Ya gue tuh ini kenapa gue bertahan karena gue masih penasaran. Maksudnya kalau karya gue ada duitnya atau enggak, ada marketnya atau enggak, itu kan pendewasaan gue sendiri ya. Ya. Maksudnya sampai nggak ada duitnya mungkin selama 4 tahun gitu. Kalau dari lagu gue sendiri ya, berarti ada sesuatu yang salah gitu dari treatment gue gitu. Gue juga tidak menyalahkan market gue dari awal. Dari awal yang gue salahkan adalah mungkin treatmentnya gue, kurang ini, mungkin pembawaan gue kurang apa, mungkin persona gue, mungkin brandingan gue. Kan gue ngeluarin lagu gue kan bukan cuma lu sebenarnya minat gak sih ngobrol sama gue? Lu kok kayak lu kayak nggak tertarik ya ngobrol sama gue? Nggak, sebenarnya ya, ini gue mau curhat dikit. Gue nih pakai ini gue jadi ke situ, paham nggak? Kemarin gue ngobrol sama Ben tuh lancar gitu loh, paham nggak?
Ini gara-gara bangsat nih emang nih. Ya jangan di bangsat. Oke, terus. Iya, maksudnya lu terus mau berjuang walaupun udah 4 tahun lo. Kayaknya lebih ngasilin kalau lu jadi pelawak kan? Tapi kan itu, itu kan hitungannya berkarya juga kan? Betul, tapi kan beda karya, beda jalur industri dong. Satu komedian, satu musisi, bang. Gue mah apapun lah gue. Jadi pelacur? Nah, Jadi pelacur kayaknya enak tau. gitu ya. Iya. Tapi gue kurang menjual jadi pelacur. Industrinya nggak kena di gue. Tunggu. Leher lu mana ya, Gus? Nah, soalnya ini gondongan ya. Gondongan gue. Kelebihan apa namanya? Ya. Kekurangan. Lu pernah sakit hati nggak? Dikatain gendut? Sering kok. Sering sakit hati? Iya. Lumayan. Kenapa emangnya? Karena apa yang bikin lu sakit hati apa? Yang bikin gue sakit hati karena gue gendut. Nah, berarti bukan karena orang ngomong. Lu kesel sama orangnya apa lu kesel sama diri sendiri nih? Kesel sama orangnya. Enggak gini. Gendut. Ya, kurus caking, nggak tidak berpendidikan. Nggak. Gua sakit hati sama orang kalau ngomong gendut tuh konteksnya bukan bercanda. Pun konteksnya bercanda tapi momennya kurang bagus, Kurang tepat. Iya, kayak misalkan kalau misalkan Gus lu gendut banget sih, gue pasti iya. Gue pasti jawab iya betul. Bener. Gitu, kecuali Gus lu kurusan ya. Apaan sih lu? Gue kayak ya emang iya. Iya. Emang tapi gue kurusan ya? Kurusan. Gue sakit hati sama omongan diri gue sendiri. Banyak kan berarti yang bilang lu lucu gara-gara lu gendut. Iya. Menurut lu kalau lu kurus lu masih lucu kan? Gue sempat berpikir itu. Apa gue tetap gendut ya biar tetap lucu? Enggak. Apa enggak gimana? Gue sempat gue sempat berpikir kayak kalau gue kurus gue nggak lucu deh. Gitu. Tapi kan tetap lucu sih. Gue tuh sempat mikir gini, gue kalau misalkan kurus kayak gue tetap lucu deh. Kenapa lu berubah anjing? Tadi karena lu bilang kayak gitu ya. Gus, musisi di Indonesia yang pengen lu ajak collab siapa? Yang lu pengen banget collab sama dia? Ardhito Pramono sih. Kan udah. Udah ya? Udah. Siapa yang kira-kira kayak, oh gue pengen nih collab sama dia nih. Kayaknya dia kayaknya seru nih gitu. Siapa sih? Banyak gue. Sebutin satu aja. Selain gue. Lu tuh PDR tinggi ya? Tinggi banget. Iya, cuma kadang suka kurang tahu tempat ya. Nggak peduli gue. Oke, itu bagus. Iya. Bagus. Iya. Spek. Nggak salah dong. Ya. Lu orangnya, lu anaknya bertolak belakang sih. Tolak belakang. Iya. Siapa yang lu pengen ajak collab? Siapa ya? Gue pengen ngajak kolek lagi. Gue pengen ngajak collab bokap gue sendiri. Jalanan kasih. Jatuh jalanan kasih bener. Tadi lu soalnya cerita udah divorce, lu gak tau kabarnya. Tadi lu pengen collab sama, sedih banget lu. Iya, gue tuh ngerasa kaya. Iya. Berarti bokap lu tuh kan musisi behind the scene gitu kan? Kok musisi bendesin sih? Ya, karena dia bikin lagu nyanyiin Adil Bing Slamet. Iya, di balik layar sih, bukan behind the scene. Lu tuh kan lucu ya? So biar apa sih ngomong kayak Enggak, soalnya lu banyak ada di beberapa content creator, media segala macam. Iya. Itu pasti gara-gara orang berpikir lo lucu kan? Boleh. Iya kan? Kayak waktu di Vindes lu bikin program sama Ardhito Sambodo. Ardhito Prabowo. Diulang lagi ya, heran. Ya, lu bikin konten sama dia. Lu sebagai pelayan di sebuah bar gitu kan, sebagai bartender gitu. Di situ emang lu lucu kan? Mungkin. Gak tahu. Gue cuma nyeletuk aja. Dada aja lu. Nih lu hati-hati lu. Orang kok mainan terus. Ya, itu lo lucu karena lu pengen lucu atau emang udah lu emang lu badut tongkrongan gitu dari dulu? Kalau gue kepikiran ada bahan buat gue bercanda ya gue bercandain. Gitu aja. Kebetulan ternyata kok munculnya banyak. Ya, gitu. Jadilah lu komedian. Iya, jadinya mungkin orang ngeliat gue lucu gitu. Lebih banyak mana ngasilin sebagai komedian atau sebagai musisi? Sebenarnya kan banyak ya. Kalau untuk sekarang ini ya, kan gue baru-baru merambah ke yang berkomedi nih. Ya gue masih megang musisi sebenarnya. Soalnya gue nge-produce kan. Nge-produce orang. Nah duitnya kan lumayan itu. Dari situ. Iya. Cuma kalau yang kecil-kecilan tapi sering mah, iya dari yang berkomedi gitu. Banyak tau yang pengen lu.
Maksudnya Gimana sih maksudnya pengen gue mau? pengen lu ada di media gitu, di media manapun. Lu tuh soalnya potensial banget. Kalau gue dari sisi media yang nggak ngerti-ngerti banget musik, gue lebih akan fokus gimana caranya ngulik lo supaya lo lucu. Bukan nyuruh lo lucu ya. Paham. Tapi gimana caranya gue bisa ngulik lo supaya lo terlihat lucu. Iya. Gitu. Nah itu tuh gue soalnya di Indo Musikgram juga itu yang bikin gue lucu tuh Karena editan temen gue nih si Rustam. Si Rustam ini dia tuh suka banget ngisengin muka gue. Oh. Gitu. Kadang Rustam juga komunikasi sama gue, Gus, kira-kira kalau punchline-nya ditambah ini gimana? Ini gimana gitu. Soalnya kan ya di satu sisi kan gue anaknya spontan ya. Wuhui gitu. Iya. Nggak ada yang mau jawab. Nggak capek. Oke. Udahlah. Capek gue. Nggak. Kita tutup aja podcast ini. Pas kan. Iya, di satu sisi kayak gitu. Pun di Creative Fox juga itu juga ketolong karena editannya kan? Iya. Sama direksi dari Abel. Iya. Temen gua. Iya. Temen gue juga dong. Boleh. Iya. Berarti lu temen gue ya? Belum tentu. Padahal Abel temen gua. Kan belum tentu. Abel temen lu. Harusnya kita temenan. Lu udah nonton ini belum sih? Mencuri Raden Saleh. Gue pengen Gue kemarin udah nonton. Terus Bagus banget. serius. Bagus banget. Gue sama Alia nonton. Bagus banget. Serius. Film Indo. Tapi technicalnya juga bagus banget. Alur ceritanya bagus banget. Masih masuk akal gitu. Jadi dibikin alurnya tuh, oh ini doable gitu. Diangkat dulu masalah-masalah yang bisa akhirnya membuat mereka melakukan itu segala macam. Itu bagus banget. Nah, gua itu sebelum film itu woro-woro ya, kan yang ngerjain scoringnya kan teman gua. Scoring apanya ya? Musik? Iya, scoring filmnya. Nah itu dia juga bilang katanya filmnya bagus. Gue juga penasaran sih itu Mencuri Raden Mas Koki. Mana? Mencuri Raden Saleh. Siapa musisi Indo yang nggak yang terkenal yang nggak pakai narkoba? Banyak sih. Banyak. Erwin Gutawa. Emang dia nggak pakai? Gue tahu sih, cuma kan nggak ada yang tahu. Cuma yang udah setahu ketangkep. Ya. Kalau pakai nggak pakai kan kita nggak tahu ya. Iya. Gitu. Lu nggak ada rencana pakai narkoba? Soalnya musisi tuh katanya kan gitu. Ntar dia nggak punya inspirasinya dia dapat dari waktu dia make gitu. Tapi dari sependengaran gue itu memang membantu sekali. Apa? Membantu sependengaran lo atau sepengalaman lo? Sependengaran gue. Oh. Yang masuk ke dalam pengalaman gue. Akhirnya kan gue denger nih. Akhirnya jadi pengalaman baru karena gue mendengar pengalaman orang. Oh. Iya kan? Iya. Gitu. Tapi lo nggak pakai narkoba? Nggak. One day pakai nggak? Nggak kayak gue. Enak tau? Gitu ya? Iya. Ntar lah. Siapa coba musisi contoh yang pernah pakai narkoba yang lo musiknya bagus? Faris, RM. Emang dia pakai narkoba? Dulu Ketangkep? kan ketangkep. Oh. Om Faris itu. Lo kenal? Enggak. Tapi lu udah pernah ketemu Faris? Belum. Lu nggak mau kenalan? Enggak. Oke. Kita hadirkan Sumanto. Tapi ya itu sih semoga karir lo lancar. Amin. Udahlah itu aja. Kita kalau udah terkenal banget jangan lupain kita. Iya. Lu promoin lagu-lagu gua dong. Boleh. Nanti lo kan mau bikin showcase. Nanti gue promoin. Yes. Nanti gue promoin. Ya udah. Ya udah. Bye. Gitu dong. Ya.